negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Ya, silakan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Ya, silakan. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mendepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagaimana berikut. Berikutnya. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. 2.
mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Dua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbasis ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Anda telah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik naskah sebelum atau setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang terkait pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia mengatur asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Global, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. F. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan kebebasan tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. G. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang terumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapat pendidikan. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa,
Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, sudah. Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, dan pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. J. Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat, yaitu sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. K. Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yaitu sebagai berikut. 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Sudah ya? Sudah. Ya, itu tadi materi yang akan kita bahas, ya, penjelasan dari yang ada di PowerPoint tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita menganalisis ya dari kelompoknya masing-masing dalam hal ini. Kalau ada yang kurang paham atau tadi terlewatkan, kurang dimengerti, ya silakan ditanyakan. Ya, sudah cukup? Ya, kalau cukup, sekarang silakan melakukan analisis terhadap pokok bahasan kita. Ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita ya, sebagai warga negara. Bersama kelompoknya, silahkan cari dari berbagai sumber, modul maupun internet.
silakan buka. Pindah foto sama. Ini kesanain dulu, saya mau foto setiap kelompok. Ya, ntar. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dua, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang tadi setiap warga negara Ini udah 23 wajib membayar retribusi kali 15. dan pajak yang telah ditetapkan. Enggak. Ini 2. Dan setiap warga negara wajib Bahasa analisis. Ini kan semua. Ya, anak-anak sudah semua? Nah, kalau sudah semua, ya, kita lanjut ke presentasi dari setiap kelompok. Dan nanti kita mulai dari kelompok yang terdepan dulu, presentasi. Ya, nanti dari kelompok lain, silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Nanti kita bahas sama-sama. Dan nanti kita batasi saja ya. Dalam waktu kita mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, silakan untuk kelompok ke depan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mas Fika Santi dari perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini akan saya presentasikan makna, hak, dan
kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia itu berbeda. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, yaitu umum, atau tidak terpengaruh status warga negaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status warga negaraan seseorang. Kewajiban setara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar dari setiap orang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sebagai contoh, seseorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dan kewajiban inilah muncul dan hak begitu pun sebaliknya. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Apabila keseimbangan itu tidak akan terjadi, kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila atau dasar sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. 2. Sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Contoh kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 2. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi dan dasar negara. Yang ketiga, setiap warga negara wajib membayar retribusi dan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah tadi perbedaan dari hak asasi manusia yang bersifat universal untuk seluruh manusia, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara kepada masyarakatnya dan bertujuan hanya untuk negara itu sendiri. Dan sekian presentasi dari perwakilan kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan sila satu. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan sila satu. Sila pertama. Ya, apa? Silakan kalau mau dijawab. Ya,
Tuhan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan memeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Bisa diterima? Atau ada yang lagi yang ingin menyampaikan? Cukup memuaskan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok satu ya. Ya, silakan kelompok 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewi Suwanti dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Kesimpulan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Seimbang artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa dituntut untuk dipenuhi. Kewajiban warga negara juga adalah semua yang sifatnya harus dilakukan warga negara sehubungan dengan kedudukannya sebagai anggota warga negara dari organisasi bernama negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kewajiban warga negara ini harus dilaksanakan secara seimbang dengan pemenuhan hak. Ada banyak contoh kewajiban warga negara antara lain 1. Kewajiban untuk menaati norma hukum yang berlaku. 2. Kewajiban untuk mengikuti program pendidikan wajib yang diselenggarakan pemerintah. 3. Kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia. 4. Kewajiban untuk mengikuti bela negara. 5. Kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 6. Kewajiban menghargai dan menghormati umat agama dan lain sebagainya. Kewajiban warga negara seperti sudah dijelaskan sebelumnya berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara. Apabila kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak warga negara pun akan terpenuhi dengan baik juga. Contohnya, hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas kehidupan yang layak harus diimbangi dengan kewajiban membayar pajak, atau hak warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum harus seimbang dengan kewajiban untuk menghargai dan mematuhi norma hukum. Adapun perbedaan antara hak siswa di sekolah dan hak guru di sekolah. Hak siswa di sekolah meliputi memperoleh ilmu pengetahuan dari guru kompeten, bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak dipahami, menggunakan fasilitas sekolah, dan mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Dan kewajiban siswa di sekolah mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah, hadir tepat waktu, dan memberi keterangan jika tidak bisa hadir sekolah. Dan yang terakhir, menjaga sopan santun kepada seluruh warga negara. Sedangkan hak guru di sekolah yaitu mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai. Yang kedua, mendapatkan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja, mendapatkan pembinaan karir sesuai tuntunan pengembangan kualitas, mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas, dan hak akan hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, mendapatkan kesempatan memakai prasarana serta fasilitas pendidikan sebagai penduduk kelancaran saat bertugas. Sedangkan kewajiban guru di sekolah membuat suasana pendidikan bermakna, menyenangkan,
humanis dan membuka ruang dialog dengan murid. Yang kedua, berkomitmen secara profesional dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, menjadi teladan dan penjaga nama baik instansi, profesi, serta kedudukan sesuai kepercayaan yang telah diberikan padanya terkait profesi pengajar. Mungkin cukup sekian prestasi dari kami. Apakah ada yang silahkan jika ada yang ingin bertanya. Boleh apa? Ya, silakan. Ya, nanti. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elanita Angelina, perwakilan kelompok 1. Ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika masyarakat Indonesia tidak memiliki hak asasi manusia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, soalnya yaitu apa yang akan terjadi jika masyarakat Indonesia tidak memiliki hak asasi dan kewajiban warga negara. Yang terjadi jika masyarakat Indonesia tidak memiliki hak asasi dan kewajiban warga negara, yaitu bila manusia hidup tanpa adanya HAM atau hak asasi manusia, maka hak orang lain akan direbut. Terjadinya tindakan yang dilandasi dengan kesadaran serta tanggung jawab, tidak adanya saling menghargai antar manusia, tidak ada yang namanya moral, etika, dan lain-lain. Maka cukup. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Sudah jawab oleh kelompok 6. Nah, berikutnya silakan untuk kelompok 2 yang akan hasil diskusi. Kelompok 2 ini ya? Kelompok 2 ini 3. Oh iya. Ya, 3. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Terawilia dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan dan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang atau warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini, ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seseorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima sesuatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seseorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, warga negara tersebut melaksanakan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu 1.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Eki. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Bara, mewakilkan dari rekan-rekan saya dari kelompok 4. Pertanyaan saya, kenapa hak dan asasi harus seimbang? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Apa pertanyaannya? Kok pertanyaannya beda? Ya, saya ulangi. Singkat dulu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bukan. Oh, apa lanjut aja? Nanti dekat. Ya, silakan. Ya, saya ulangi pertanyaannya, kenapa hak dan asasi harus seimbang? Ya, silakan jawab. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Permatasari, perwakilan dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, Pertanyaannya, kenapa hak dan asasi harus sama. seimbang? Izin menjawab. Misalnya, guru memiliki kewajiban mengajar, sedangkan siswa memiliki hak pendapat, ilmu, dan wawasan, tapi misalnya, guru memiliki kewajiban mengajar, sedangkan siswa memiliki hak mendapat ilmu dan mengetahui, tapi sayangnya guru sering absen alias bolos dalam mengajar. Baiklah, ini jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 4 berhasil? Siap, cukup. Ya, udah. Sudah dari kelompok. Ya, ya. Ya, mungkin satu kelompok lagi ya. Ya, yang belum maju yang kelompok tadi. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Heki Wirawan dari perwakilan kelompok 4. Akan mempresentasikan hasil penganalisan materi dari kami. Membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Maknanya, yang pertama adalah hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Karena benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara bebas untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kemudian, pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia
Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Mungkin hanya itu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Oke, akan kami jawab secara singkat. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Ya. Oke. Adapun hak yang didapat oleh masyarakat berupa perlindungan keamanan, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berkarya, hingga mendapat bantuan hingga mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Sedangkan kewajiban negara masyarakat, warga masyarakat ialah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat, bermusyawarah dalam mufakat, menjaga kedamaian desa, menjauhi perselisihan dan sebagainya. Mungkin hanya itu. Pertanyaan kami bisa mencukupi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allah kami mohon ampun. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pelajaran kita hari ini ya, sampai di sini pokok bahasan kita untuk tentang materi hak dan kewajiban warga negara. Itu sudah dari presentasi dan sudah kalian menganalisis ya. Sekarang mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini. Ya, silakan. Ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan kesimpulan dari pelajaran kita yaitu hak asasi manusia bersifat universal atau umum untuk seluruh manusia dan tidak dibatasi oleh negara dan bersumber dari martabatnya sebagai manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan suatu hak yang bersumber dari suatu hukum negara atau hukum positif negara kepada warga negara yang negara tersebut menegakkan suatu hak tersebut. Dan kemudian selanjutnya hak dan kewajiban warga negara harus seimbang supaya terjadi hubungan yang harmonis dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial secara berkepanjangan. Sekian kesimpulannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Alhamdulillah hari ini telah selesai. Minggu depan kita masuk ke pokok bahasan kedua ya, tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Benar? Ya. Nah, itu pokok bahasan kita minggu depan ya. Sama presentasi mungkin minggu depan itu ada tayangan videonya. Ya, tayangan videonya. Ya, mungkin itu saja Bapak cukupkan sampai dari kita hari ini. Ya, silakan yang tadi hasil presentasinya, hasil diskusinya satu-satu ke depan ya, dari kelompok ini nanti berikutnya pada bernilai. Ya,
Ada apa-apa sih? Pak, Ya, ditulis nama anggotanya. ya, sudah ditulis ya. Ya, sini. Ayo berikutnya. Tiga. Ya, tiga kelompok. Ayo. Ya, kegiatan pelajaran kita hari ini, ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan LKPD yang ada di HP, ya itu diisi. Nanti setelah materi minggu depan yang kedua, ya nanti itu dikumpul LKPD-nya. Dikumpul nanti ditulis di kertas satu lembaran di buku latihannya, ya. Nanti soal LKPD-nya sudah ada di HP kalian masing-masing, ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillah. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Udah diam sini, enggak keluar.